bisa bang. Jalannya nanti apa? Dapat menjiat? Dapat dokumen nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penasihat hukum Gus Nur, kami sangat menyayangkan bahwa adanya putusan tersebut. Gus Nur divonis 6 tahun penjara. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di konferensi di awal persidangan bahwa sebelum adanya persidangan putusan ini, jadi kami sudah mengira-ira. Jadi dengan adanya Gus Nur itu langsung ditahan, waktu penyidikan dan lain sebagainya, proses penyidikan dan lain sebagainya itu yang tadi kami soroti adalah itu tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan banyaknya hukum acara pidana dan banyaknya kejanggalan-kejanggalan pada waktu persidangan, saksi-saksi fakta yang berkata bohong dan lain sebagainya dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan majelis hakim. Dan pastinya kami tadi dengan putusan tadi kami akan mengajukan banding karena menurut kami Gus Nur tidak layak dan tidak pantas untuk dihukum walaupun 1 hari saja demi keadilan di masyarakat, karena sering sekali pasal-pasal yang tadi digunakan untuk menuntut Gus Nur itu juga digunakan untuk menuntut orang-orang yang kritis di Indonesia selain Gus Nur. Jadi contoh yang tadi 14 ayat 1, 14 ayat 2 itu tentang keonaran, itu harusnya tidak terbukti karena keonaran pada tahun 1946 itu tidak sama dengan keonaran yang ada di Facebook. Tidak ada persamaannya dengan komentar di Facebook, karena komentar mungkin bisa saja antara di medsos, bisa saja komentar antara A dengan B itu saling menghujat di media sosial, tetapi begitu ketemu itu sebenarnya mereka baik-baik saja karena di situ ada ketemu langsung kan, kita harus ada sopan santun dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa dipersamakan yang pasal 14. Dan yang pasal Undang-Undang ITE pasal 27 itu sering sekali digunakan untuk alat membungkam masyarakat sebagai pasal yang represif. Contohnya yang sekarang ini yang lagi rame juga Bang Haris Azhar. Beliau mengkritisi Bapak Luhut Panjaitan, tapi juga digunakan pasal itu lagi. Sebenarnya pasal Undang-Undang ITE seperti sama dengan namanya Undang-Undang ITE, itu adalah informasi transaksi elektronik. Jadi itu bukan alat untuk membejarakan masyarakat. Jadi itu harusnya seperti ini kan, teman-teman media juga hadir. Banyak sekali di masyarakat kita ada yang namanya penipuan online. Kowe kelingan aku pura aku saiki ning Kalimantan, itu kata-kata yang sering dipakai untuk menipu online. Seharusnya pasal itu yang digunakan untuk menjerat pidana-pidana seperti itu, bukan untuk menjerat masyarakat yang kritis. Apalagi penistaan agama. Tadi saya dengar juga, Masya Allah, ini Gus Nur seorang pemuka agama, seorang yang punya pondok pesantren. Entah masyarakat yang menilai suka atau tidak suka, Gus Nur ini adalah seorang yang punya pondok pesantren yang setiap harinya mengajak kebaikan dan lain sebagainya, tetapi karena masalah mubahalah dijadikan seorang penista agama. Terus bagaimana kabarnya basar-basar yang pernah menista agama, yang tidak pernah diproses hukum? Begitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Bang Andika. Jadi terkait putusan hari ini tentu menurut kami ya, jadi pertama itu langkah secara hukum itu adalah banding. Karena sehari pun Gus Nur itu tidak layak untuk ditahan dan dipersalahkan sedemikian rupa. Dan tadi memang tuntutan yang diputuskan oleh majelis hakim ini tuntutan primer. Apa itu? Pasal 14 ayat 1 1946, Junto 55 ayat 1. Ini adalah pasal memang dari awal ini pasal karet. Apa yang kita belut seperti yang disampaikan tadi, keonaran di tahun 46 dengan keonaran tahun 2000 sekian ini berbeda. Lalu pakai tafsir mana gitu dah. Jadi tentu tafsir yang menguntungkan oleh pihak-pihak yang sekarang sedang berkuasa. Begitu. Jadi
Kalau memang standarisasi keonaran itu adanya jawaban di media sosial, semua status di media sosial itu pasti ada pro dan kontra, itu pasti. Coba cek dah. Itu air laut, itu dalam lautnya atau dangkal. Bagi orang-orang biasa itu mengatakan itu cukup dangkal. Tapi bagi orang yang tidak biasa itu mengatakan sangat dalam. Pasti akan ada perbedaan begitu loh. Kalau yang dikatakan keonaran itu adalah dia kalau ada perbedaan pandangan di sosial media, semua status itu pasti ada pertentangan. Pasti, coba cek. Itu hukumnya pasti. Itu yang pertama pasal yang kita kritisi. Yang kedua, tadi memang ada kita dari awal itu juga dari lihat pertimbangan hukum, fakta di persidangan, itu memang menghilangkan memang pledoi-pledoi kita 100% malah, begitu ya, 100%. Kita mengatakan mengapa yang namanya berita bohong kan begitu ya. Berita bohong berarti ada yang benar dong. Gitu. Apa yang dipersoalkan ini adalah ijazah palsu. Lah, kalau ada yang bohong itu berarti ada yang asli. Bukan kita yang bilang legalisir, bukan. Kita minta yang asli dari awal, bukan legalisir. Kan begitu poinnya. Tapi yang disampaikan tadi adalah di pertimbangan-pertimbangan vonis tadi itu adalah sudah ada kok legalisir. Fotokopian tapi legalisir, bukan itu dari awal. Dari awal kita itu meminta yang asli. Baru tadi ada semacam pengarahan. Kenapa tidak tadi di SD langsung ngecek ke SMP, langsung ngecek ke SMA gitu. Ini persoalan domainnya Gus Nur ini adalah meyakinkan beliau dan masyarakat sehingga adanya mubahalah. Baru tadi diarahkan karena sudah ada staf kepresidenan yang menjawab gitu ya. Ada tadi dari pihak UGM yang menjawab gitu. Itu yang bukan kita inginkan. Kita inginkan ijazah palsu Pak Jokowi. Begitu. Itu ijazahnya, ijazah asli, bukan fotokopian dilegalisir. Itu mohon dicatat. Baru yang ketiga tadi kita sempat protes. Di persidangan ini seolah-olah mau dibacakan itu bukan di persidangan sebenarnya. Ada semacam aura-aura dari awal kita masuk tadi dari pagi itu ini rame banget. Saya tadi hampir lupa, ini pengadilan Surakarta, negeri Surakarta atau Mapolres Surakarta. Ini saya hampir lupa tadi. Ini ternyata setelah saya sidang ternyata ini pengadilan negeri Surakarta, bukan Mapolres Surakarta. Karena ramenya tadi para polisi datang kemari. Baru ada tadi persidangan ini waktu mau dibacakan ini vonisnya itu makin merapat. Nah, ini yang juga kita ingatkan. Ini pengadilan negeri Surakarta. Jadi yang namanya pengadilan itu ada pengamanan dalamnya juga, Pak. Kita juga ngerti lah. Pengadilan negeri ada pengamanan dalamnya, ada security-nya. Jangan seolah-olah semacam dibuat aura skema itu ini membahayakan, tidak. Ini Ustadz, ini Gus Nur yang memiliki pesantren yang cinta atas negeri ini, sering mengkritik kebijakan penguasa. Ya, beliau ini ingin melakukan itu saja, tidak lebih dan tidak kurang gitu lah. Oke, kalau ditanyakan menurut kita adil atau tidak, ini tidak adil dan zolim. Tidak adil dan zolim. Ini adalah hasil yang kita lihat adalah hasil ingin membungkam suara-suara kritis para masyarakat, para ulama, para ustadz. Oleh karena itu, langkah konkret kami sebagai PH-nya itu adalah melakukan banding. Tentunya kita berdoa ketika kita tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, maka kita berharap pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan. Tadi kita melihat Gus Nur bahwasanya beliau sudah berupaya maksimal, kita juga sudah berusaha maksimal, teman-teman media, para jamaah juga sudah mendoakan, berusaha semuanya, tapi ingatlah, betul sejatinya keadilan itu bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Insya Allah kita akan menuntut pihak-pihak yang menzolimi ustadz-ustadz kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita. Yang takbir. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, keberkahan. Semuanya. Riki Fatamajaya, SHMH. Andika Dian Prasetyo. Saya mau menambahkan sedikit saja. Jadi yang terjadi di persidangan ini adalah persidangan politik, bahwa Gus Nur dan Bambang Tri menanyakan ijazahnya Pak Jokowi, ijazah aslinya. Tetapi efeknya adalah Gus Nur tadi seperti yang sudah didengar di pengadilan negeri divonis 6 tahun.
Kalau menurut kami jelas kami tidak menerima seperti itu. Dan masyarakat pun setiap hari, setiap persidangan ini sudah di live di di YouTube, di media sosial dan banyak hal. Dan Gus Nur mohon diingat, Gus Nur juga punya pengikut, Gus Nur juga punya jemaah, Gus Nur juga banyak dicintai orang. Karena ini adalah perkara politik, mohon maaf untuk yang memperkarakan atau yang memproduk kasus ini, mohon diingat tahun politik itu adalah tahun 2024, tinggal 1 tahun lagi. Kekuasaan tinggal 1 tahun lagi. Maka kita 2024 bagaimanapun juga kita harus berpolitik yang tidak memberatkan umat Islam. Itu pasti. Dan mohon dicatat baik-baik bahwa keadilan itu tidak hanya hari ini saja. Keadilan bisa terjadi besok pagi. Keadilan bisa terjadi bulan depan, bahkan tahun depan. Amin. Jadi ini pesan kami buat para penguasa yang zalim, buat para penegak hukum yang merasa bahwa mereka punya power dan bisa memenjarakan klien kami semena-mena. Saya rasa cukup. Terima kasih Bang. Nanti para ulama. Oke, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat sidang ini bukan sidang dagelan, tapi sidang pesanan. Jadi jelas saya yakin ini kedoliman besar karena pesanan. Dan saya yakin nanti setelah 2004 Jokowi yang masuk penjara, Gus Nur keluar dari penjara. Ya, saudara-saudara sekalian, para ulama, para habaib dan kaum muslimin di seluruh Indonesia, kita tahu ya bagaimana sidang ini syarat dengan sidang pesanan, saudara. Syarat dengan sidang dagelan. Gus Nur dituntut dengan 6 tahun. Dituntut 10 tahun, vonis 6 tahun. Ya, vonis 6 tahun, saudara sekalian. Ini adalah bentuk kezaliman yang sangat luar biasa dan nyata, saudara. Ya, kami sampaikan kepada para ulama, para habaib, dan juga kaum muslimin. Yang pertama ini adalah sidang rakyat, saudara. Ini adalah sidang kaum muslimin, sidang para ulama, para tokoh, para habaib. Dan ini adalah awal dari perlawanan kita kepada rezim Jokowi yang sangat zalim, saudara. Amin. Rezim Jokowi yang sangat semena-mena, saudara. Kalau benar, saudara sekalian, video saudara Bapak Kapolsek, saudara, dihina oleh oknum non pribumi, saudara, dianjing-anjingkan, saudara. Ini adalah merupakan tanda bahwa Allah SWT akan membongkar seluruh kerusakan, seluruh kezaliman dan seluruh kebejatan di negeri ini, saudara. Ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada para pejabat pemimpin yang zalim, yang menyusahkan rakyatnya, saudara. Para ulama menegaskan annal luhumal ulama masmumah, bahwasannya daging para ulama, daging para pengemban dakwah, daging para mubaligh adalah masmumah, beracun, saudara. Maka saudara sekalian, kita minta kepada Allah SWT agar tentaranya diturunkan, saudara sekalian. Ya, kita melihat bagaimana Bapak Jokowi ini sudah tidak mampu menghadapi oligarki, saudara, menghadapi pengkhianat negara ini, saudara. Ini adalah bentuk racun yang kemudian diungkapkan oleh Allah SWT. Bagaimana 349, saudara, di triliun, saudara, terungkap. Ini menunjukkan kebobrokan dari rezim Jokowi, saudara, tidak bisa mengatur negara, saudara. Betul tidak, saudara? Oleh karena itu tetap kami sampaikan kepada para ulama, para habaib, para tokoh, dan juga kaum muslimin, bahwasannya ini adalah kemenangan dari sidang Gus Nur, saudara. Takbir. Ampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah SWT, dan seluruh ya hakim, JPU dan orang-orang yang terkait dengan kezaliman kepada Gus Nur pasti akan dibalas kontan oleh Allah SWT dunia. Oleh karena itu
Ini adalah awal dari perlawanan kita, saudara. Siap tidak? Siap. Lawan tidak? Terus menerus perang dengan keadilan tidak? Terus menerus perang dengan kezaliman tidak? Kita lawan, saudara, hakim-hakim yang zalim, saudara. Takbir. Dan sebagaimana yang disampaikan, saudara, ini adalah bentuk, saudara. Ini adalah bentuk fakta, saudara, sidang yang betul-betul nampak syarat dengan pesanan, saudara. Dan ini sesungguhnya, saudara sekalian, menjatuhkan marwah juga sendiri dari para hakim, saudara. Betul tidak? Betul. Ya, tahun 2019 hampir 19 hakim, saudara, ditangkap, saudara sekalian. Karena terindikasi dia jual beli kasus dan korupsi, saudara. Dan ini diungkap lagi, saudara. Maka saudara sekalian, kasus Gus Nur vonis 6 tahun ini, saudara, semakin membongkar borok dari kehakiman, saudara, yang penuh dengan jual beli kasus, saudara. Betul tidak? Betul. Ya, merupakan institusi yang syarat ditekan oleh kekuasaan, saudara. Betul tidak? Betul. Tidak ada lagi negara kita ini negara hukum, saudara, tapi adalah negara kekuasaan, saudara. Betul tidak? Betul. Oleh karena itu sekali lagi, ya, kami sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, para ulama dan para habaib, siap kita lawan terus. Siap. Siap kita perang melawan keadilan, kezaliman, saudara. Siap kita perang menegakkan keadilan. Siap kita perang terus menerus mengawal Gus Nur, saudara. Siap. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Sudah jujur. Aman. Aman.